Silakan. Masalah kurban, silakan. Masalah apa? Silakan. Apa hukumnya kalau ketika khotib sedang khutbah orang meselonjorkan kaki gitu? Ada banyak jamaah seperti itu. Jadi ketika khutbah Jumat itu seseorang hendaknya dia duduk dalam keadaan duduk dalam beradab. Duduk dalam beradab disebutkan di dalam beberapa hadis. Duduk yang beradab tu diantaranya duduk iftirash, kemudian duduk tawarruk, kemudian duduk tarabmu', duduk berselo. Itu termasuk duduk-duduk yang beradab. Jadi duduk iftirash, tawarruk, berselo itu termasuk duduk-duduk yang beradab. Apalagi ketika hari Jumat itu dimakruhkan. Duduk yang sebenarnya boleh tapi dimakruhkan ketika Jumat. Mana duduknya? Duduk rabuah. Rabuah tu duduk yang memeluk kaki. Memeluk kaki dengan kaki. Ini Nabi biasa dia duduk seperti ini. Tapi ketika Jumat ini dimakruhkan duduk seperti ini. Dimakruhkan duduk seperti ini, duduk yang dibolehkan. Apalagi duduk yang selancar atau duduk menunjun kaki lah gitu. Kaki kita hadapkan ke depan. Dalam mazhabnya Imam Maliki, duduk seperti itu apabila duduk itu dihadapkan ke arah kiblat, arah Ka'bah, maka hukumnya bisa menjadi haram kalau ada niatnya dan dia mengetahui kalau Ka'bah di depan dia. Di depannya ada Ka'bah atau dia pun di Pekanbaru tapi memang disengaja menghadap arah ke kiblat, padahal bisa dia hadapkan kakinya ke sana. Dia hadapkan juga kaki ke sana. Ulama ada yang mengatakan hukumnya haram. Jadi bagaimana dengan salat Jumat, dengan ibadah Jumat ketika khutbah? Ketika khutbah maka seseorang melakukan perkara yang makruh. Kalau melakukan perkara yang makruh, hilanglah bagian daripada amal daripada Jumat kita. Jadi duduk begini saja itu dimakruhkan. Padahal boleh sebenarnya ini, tapi karena Jumat dimakruhkan duduk seperti ini. Apalagi dengan menselonjorkan kaki. Begitu dia. Ke orang tua tak boleh menselonjorkan kaki. Ke mushaf Al-Quran tak boleh. Ada mushaf depan kita selonjorkan tak boleh. Ke hadapan orang soleh tak boleh. Ke kuburan Nabi tak boleh. Ke kiblat atau Kaabah tidak dibolehkan. Begitu dia. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Snacknya dah diturunkan? Di atas. Macam mana orang ambil ke atas nanti? Snacknya dia. Cukup tak? Ada berapa ni? Ada 60 orang. Ada kayaknya ini. Lebih 80. Bang Edri bawa dari Kampar kan? Kalau ada tu lah iya. Silakan. Ustaz, bagaimana tentang berdebat atau ini di dalam keluarga, Ustaz? Biasakan kadang-kadang suami istri juga ada ketidakcocokan atau mungkin kadang-kadang orang tua anak gitu terkait misalnya masalah-masalah yang umum lah zaman sekarang, misalnya kayak pendapat terhadap corona lah atau apa, kan kadang-kadang suka ada perdebatan di dalam keluarga. Itu bagaimana seperti itu, Ustaz? Jadi sebenarnya perdebatan, kalau perdebatan yang seperti sifatnya kita kakak beradik, sebenarnya itu hal yang lumrah saja, hal yang biasa saja. Kita kakak beradik, suami isteri, perdebatan dengan perdebatan ringan lah begitu. Kan tak sampai mecahan goleh gitu kan tak sampai pecahkan gelas, pecahkan cermin, kan tidak. Jadi kalau bahasa orang kitanya, kalau kita dengan kita itu cabut-cabut bulu ayam kata dia. Dia bulu ayam tu nanti tercabut kan ada lagi tumbuh lagi. Jadi biasa saja dia begitu. Cuma permasalahannya ketika kita berdebat dengan keluarga, jangan sampai itu kita bawa ke dalam hati. Jadi dalam arti kata mulut ke mulut, telinga selesai. Jangan sampai masukkan ke hati. Dia bermasalahnya ucapan seseorang tu ketika dimasukkan ke dalam hati. Itu yang tak dibolehkan. Kita dengan kakak kita dengan adik kita, biasa saja. Ketika kita berdebat, selesai masalah, dah tinggalkan. Habis, besok jumpa, sapa lagi ni. Ya, kita suami isteri kan begitu juga. Sebagaimana Sayyidah Aisyah berdebat dengan Rasulullah SAW. Ya, biasa saja. Sampai Abu Bakar yang nak menyelesaikan ketika itu. Jadi hal yang lumrah gitu. Cuman masalahnya jangan sampai masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati itulah yang membuat kita, kata Imam Ghazali tadi, dendam. Itu yang membuat kita tadi benci. Dan itulah yang membuat kita untuk segan lagi untuk menyapa dia. Ya, sama dengan kita kadang segan kita karena sudah terlampau jauh berdebat. Segan kita untuk nak berjumpa dengan dia. Maka
berdebat dalam keadaan sederhana saja dan jangan terlampau atau terlalu berlebihan. Begitu dia. Ada yang lain? Silakan. Yang tentang yang kemarin gibah, Ustaz. Untuk taubat dari gibah, kita pasti pernah melakukan gibah. Nah, taubatnya gimana, Ustaz? Apa memang harus ke orang yang pernah kita gibahi kita minta maaf langsung atau cukup Pak? Jadi memang taubat ghibah ini memang harus kita minta maaf kepada orang yang pernah kita sebutkan aibnya. Memang di dalam beberapa syarahan hadis kita lihat, karena kita berhubungan kepada harga diri orang. Harga diri orang, kemudian menjelekkan orang, membuka aib orang. Memang harus kita datangi. Maaf ya, saya kemarin itu sempat mengucapkan atau sempat menyebutkan antum, kata kita. Ya tidak apa-apa, itu gentleman kita. Atau kita sampaikan saja, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya yang selama ini. Tidak apa-apa. Saya dalam bulan inilah sering didatangi orang untuk minta maaf. Saya tak tahu, malas pula saya bertanya. Tapi yang saya dengar sepelintir bahwa orang ini pernah membuka aib saya. Ada yang datang ke saya minta maaf, ada yang peluk saya. Pokoknya dalam bulan-bulan inilah banyak. Mungkin karena sempat, ya maklumlah kemarin tentang An-Nur, tentang apa. Jadi banyaklah yang mungkin su'uzan lebih dikedepankan, rupanya baru tahu kenyataannya seperti apa. Akhirnya, maaf saya Ustaz, maaf Ustaz. Sampai ada yang mau sujud ke lutut saya tahan. Saya tahan kemarin 3 minggu yang lalu. Enggak. Maaf Ustaz, banyak salah saya Ustaz. Iyalah, enggak apa-apa, kata saya. Ya sambil saya bujuk pula, saya sering tengok bapak, cuman saya segan pula menyapa bapak, kata gitu. Jadi dia pun segan, ya akhirnya duduk sekarang di majlis kita, alhamdulillah. Jadi memang kalau kita membuka aib orang, cara yang paling ampuh itu memang mendatangi dia dan mengatakan mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf selama ini. Begitu dia. Makanya lebih elok tak usah. Karena sama dengan memakan bangkai, katanya kan. Fakarih tumuh, dalam ayat itu disebutkan itu. Memakan bangkai saudara kita. Padahal kita benci dengan itu, tapi kita makan juga. Begitulah dia. Jadi jangan sampai membuka aib orang, jangan sampai menghina orang, sampai mempergunjingkan orang, jangan. Itu lebih bahaya itu. Wallahu alam. Silakan. Menjelang snack datang. Tapi takutnya kopi teh itu sejuk pula. Dia pakai apa dia? Masih panas nih, insya-Allah. Silakan. Misalnya di suatu lembaga pendidikan, ada 1 atau 2 orang yang punya pemahaman, pemikiran wahabi lah misalnya. Jadi kita memperingatkan kawan-kawan yang lain agar tidak terpengaruh dengan pemahaman dia. Kalau kita sampaikan juga pemahaman dia dan juga kelompok yang dia ikuti. Maka ini dikatakan dengan ghibah juga. Mantap antum itu. Antum baru dengan kawan-kawan saya pakai mic saya sampaikan. Saya dalam live streaming saya sampaikan, Wahabi itu sesat, kan saya. Ghibah kan itu? Enggak, ghibah. Memang nyata dia sesat. Ayah mak Nabi dia tuduh masuk neraka. Sesat. Mengatakan Allah pakai tangan, tapi tangan Allah tidak tangan seperti tangan kita. Kan bongak namanya. Namanya tangan ada furu', ada juzuk. Namanya tangan walaupun tidak seperti tangan kita nih. Menyebutkan pakai tangan saja itu sudah bermasalah. Jadi antum baru menyampaikan keburukan Wahabi kepada beberapa orang. Saya insya Allah sudah kepada ribuan orang. Ghibah kah itu? Tidak. Kalaupun itu dianggap ghibah, berarti itu salah satu ghibah yang dibolehkan. Karena menyelamatkan orang daripada kesesatan. Menyelamatkan orang cepat daripada kesesatan. Daripada mereka menuduh ayah mak Nabi masuk neraka. Dia mengatakan ayah mak Nabi tidaklah orang yang begitu bersih. Dia sampai mengatakan hal-hal yang dilakukan oleh ayah mak Nabi bagian daripada satu kemusyrikan. Sampai mereka mengatakan bahawa Allah bersemayam. Kemudian mereka mengatakan Allah memang berjisim. Memang mujassamah. Betul dia mujassamah. Memang mujassamah. Yang lucunya mereka mengatakan yang dikatakan bid'ah oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam itu bid'ahnya yang haram itu Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Padahal ada mujassimah itu. Mereka, tapi tak mereka sebut. Karena kalau mereka sebut mujassimah, mereka mujassimah. Mereka kan sama dengan menjisimkan Allah. Allah pakai tangan, Allah pakai kaki, Allah pakai badan, Allah pakai kepala, Allah pakai wajah.
Kan yang tidak-tidak saja itu. Kita sampaikan itu kepada orang untuk menyelamatkan orang. Boleh, itu tidak sama dengan ghibah itu. Jadi baru kemarin itu 6 orang, antum tambah lagi agak 100 orang lagi. Besar pahalanya bagi antum itu. Insya-Allah.